Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahi nabda wa alaihi natawakkal. Teman-teman yang saya cintai dimanapun Anda berada, sore ini, kalau yang lagi sore nontonnya, saya tadi nyari-nyari nemu kitab, namanya kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kitab ini sangat masyhur, sangat terkenal, bahkan di beberapa pesantren dibaca, di lembaga-lembaga pendidikan agama juga dibaca. Kitab ini ditulis oleh Abi Zakaria Yahya bin Sharaf Ad-Dini. Nama ini kalau kita disebutkan nama asli beliau pasti orang jarang yang kenal. Tetapi kalau disebut nama daerahnya yaitu Nawa, atau biasanya beliau disebut Imam Nawawi, pasti banyak yang kenal. Inilah karyanya Imam Nawawi. Riyadh artinya taman, shalihin kumpulan orang-orang yang soleh. Semoga harapannya muallif kitab, pengarang kitab ini, semoga yang membacanya, yang belajarnya ini dikumpulkan di taman-tamannya orang yang soleh. Masya Allah, luar biasa. Saya ingin bercerita sedikit. Hadis yang ke-60 dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana bahwasanya suatu ketika tatkala para sahabat, diantaranya ada sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu tiba-tiba ada seseorang yang datang kepada sekelompok tersebut yang memiliki karakter yang pertama pakai baju putih luar biasa, putih banget. Kemudian apa? Rambutnya hitam, kemudian klimis, luar biasa, ganteng lah pokoknya. Tetapi ada yang aneh dari orang ini. Orang ini kalau jalan tidak kelihatan apa itu bekasnya. Zaman dulu kan kalau kita lihat di Madinah itu kebanyakan padang pasir, sehingga belum ada aspal atau apa, sehingga kalau ada orang jalan biasanya bekasnya kelihatan. Ini tidak kita jumpai, bekasnya nggak ada. Tiba-tiba beliau duduk di depan baginda Nabi Muhammad SAW, dan ini lututnya dijadikan satu. Lututnya seolah-olah ditabrakkan begini. Kemudian apa? Tangan orang tersebut memegang pahanya baginda Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah orang ini mengatakan, kamu jangan pergi kemana-mana, aku ingin berdiskusi dengan engkau. Kemudian apa? Beliau itu bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya yang pertama adalah ahbirni faqala, mohon maaf, ya Muhammad, ahbirni anil Islam. Wahai Nabi Muhammad, kabarkan aku tentang Islam. Apa sih pengertian Islam itu? Kemudian dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu ada beberapa unsur. Yang pertama, orang dikatakan Islam ya harus syahadat. Atau bahasanya anak sekarang itu logging begitu ya. Kalau dia mulai kecil, dia tentunya sudah syahadat mulai kecil, maka tidak apa-apa. Maka seseorang itu harus mengucapkan kalimat dua syahadat. Syahadat itu persaksian. Persaksian yang pertama bahwasanya mengakui tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua itu apa? Bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan kata-kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu, ayo kita senantiasa tajdidun niyah, tajdidus syahada. Apa sih tajdid itu? Memperbaharui syahadat kita. Sebelum sholat bagus, setelah sholat bagus, sebelum subuh bagus, atau sebelum tidur bagus, sehingga apa? Tidak ada waktu yang mana kita terputus dari dua kalimat syahadat itu. Persaksian terhadap Allah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah yang layak disembah. Yang kedua adalah persaksian bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Aman. Yang kedua dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu orang Islam itu tidak cukup syahadat saja. Yang kedua adalah wa tuqimunas shalah, yaitu kalau mau dikatakan orang Islam ya harus sholat. Sholat itu adalah amalan yang sangat luar biasa. Kenapa kok sangat luar biasa? Kita lihat, seandainya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad dengan amalan yang lain, cukup Allah Subhanahu wa taala panggil malaikat Jibril, kemudian sampaikan ini kepada Muhammad. Kita ambil contoh, puasa, zakat, dan amalan-amalan lain, bahkan haji pun
malaikat Jibril dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini sampaikan kepada Muhammad. Tetapi khusus satu hal, yaitu sholat. Sholat ini ternyata malaikat Jibril dipanggil. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jibril, engkau panggil Muhammad untuk datang ke sini. Ini maknanya kalau perintah yang lain itu boleh dititipkan. Tetapi kalau perkara sholat tidak dititipkan. Ini merupakan perkara yang paling urgen. Itulah sholat. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwasanya as-sholatu ra'sul ibadah. Bahwasanya sholat itu kepala daripada ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang lain apa segala macam, kepalanya itu adalah sholat. Bahkan pertama kali amalan kita nanti dihisab di yaumil qiyamah. Bahwasanya pasti kita itu akan mati nanti dibangkitkan, kemudian dibangkitkan di mana? Di padang mahsyar. Tatkala itu ada dua tempat yang paling crowded. Di mana? Yang pertama mizan, yang kedua sirat. Yang mizan ini ditimbang amalan kita yang baik, mana yang buruk. Pertama kali amalan yang ditimbang itu adalah as-sholah. Kata baginda Nabi, seandainya sholat kalian ditimbang, diaudit, tatkala itu ditanya, oh sholatnya bagus, maka seluruh amalan yang lain dihitung bagus. Tetapi dilihat, kalau ada amalannya yang buruk satu pun, amalannya baik semua tapi sholatnya buruk, maka dihitung buruk semua. Oleh karena itu, sholat begitu penting. Sholat dikatakan ra'sul ibadah, kepala daripada ibadah-ibadah yang lain. Analoginya sederhana. Seandainya teman-teman ini ada tamu yang ngetok pintu, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata tamunya nggak punya kaki. Beliau bilang apa? Nah, mas, aku minta tolong, aku belum makan. Kita langsung hibah. Oh iya pak, tunggu dulu, ini dikasih makan. Kita kasih uang saku biar beliau bisa pulang dan lain sebagainya. Itu orangnya nggak punya kaki. Kemudian apa? Besoknya ketok pintu lagi. Oh, ternyata yang ketok pintu, nah saya belum makan. Ternyata dia nggak punya tangan. Kita kasihan. Nah, di hari yang ketiga, next time, ternyata ada yang ketok pintu, dia punya kaki, dia punya tangan, tapi nggak punya kepala. Kira-kira antum bukain enggak? Enggak. Makanya kepala ini adalah organ yang paling penting. Orang yang nomor satu di sebuah sekolah disebut kepala sekolah. Orang yang nomor satu yang paling penting di sebuah desa disebut kepala desa. Orang yang di instansi apapun itu disebut kepala. Oleh karena itu, itulah yang hal-hal yang penting. Bahkan kita foto KTP itu yang difoto kepala kita, bukan jempol kita ini, bukan jempol kita. Ini menunjukkan kepala itu sesuatu hal yang penting. Dan sholat adalah kepala daripada ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itu, pastikan sholat kita betul. Dan ini dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat sholatku. Nih bagaimana nih sholat kita? Kita harus melihat sholatnya Rasulullah. Maknanya kita harus sholat versinya Rasulullah. Tapi kita nggak pernah nih ngelihat sholatnya Rasulullah. Kita kan hidup jauh setelah wafatnya Rasulullah. Ini gimana dong? Caranya kalau kita ingin tahu sholatnya versinya Rasulullah, dengan cara kita mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu, datangi majelis-majelis ta'lim habis maghrib, habis subuh, agar supaya apa? Sholat kita versinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahadat sudah kita lakukan, sholat sudah versinya Rasulullah. Tetapi Islam tidak cukup itu. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa tu'tiyaz zakah. Kalau syahadat sudah, kalau sholat sudah. Yang ketiga, kalau mau dikatakan sebagai orang Islam, maka dia harus menunaikan zakat. Zakat itu begitu banyak macamnya. Kita ambil contoh. Kalau setiap tahun yang kita bayarkan pada bulan Ramadan, namanya zakat fitrah. Biasanya ada 2,5 kilo ataupun 3 kilo, tidak masalah. Itu yang disebut zakat fitrah. Ada yang disebut zakat penghasilan atau zakat mal. Berapa sih zakat zakat penghasilan, zakat mal kita itu yang harus kita keluarkan? Dengan cara kita mengukur perolehan kita. Ulama mengatakan, berapa sih patokannya? Berapa sih nisab daripada zakat? Zakat itu nisabnya minimal pendapatannya adalah 20 dinar.
yaitu 20 dinar. 1 dinar itu berapa? Ya kurang lebih 4,25 gram emas. Berapa 4,25 gram emas? Taruhlah 4 juta. Sehingga kalau pendapatan kita 4 juta kali 20 kurang lebih 80 juta, maka kita sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Maka itu harus ada hitung-hitungannya. Zakat fitrah sendiri, zakat profesi sendiri, zakat mal sendiri, zakat ziraah atau zakat pertanian itu pun sendiri. Maka hitung-hitungannya ada sendiri. Tapi kali ini tentunya kita tidak membahas tentang apa? Babuz zakah. Nanti kapan-kapan akan kita bahas. Oleh karena itu apa? Kalau merasa menjadi umat Islam, lakukan hal yang ketiga ini. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat. Lalu apakah cukup dengan 3 hal ini? Belum. Kalau orang Islam harus melakukan apa? Ada hal yang keempat. Apakah yang keempat itu? Dikatakan di sini watasumu Ramadan. Tatkala bulan Ramadan menghampiri kita, maka kalau dikatakan kamu mau dikatakan Islam, tidak mau dikatakan kafir, maka siaplah kalian berpuasa pada bulan Ramadan. Jangan sampai kita gara-gara tidak sahur saja mengatakan aku tidak kuat. Kita ketahui bersama bahwasannya hukum sahur itu sunnah. Maknanya apa? Boleh dilakukan, boleh tidak. Maknanya apa? Allah tahu seandainya kita nggak sahur, itu pasti kuat. Kalau Allah tahu kalau kita sahur tidak kuat, pasti sahur itu akan diwajibkan. Oleh karena itu nggak ada alasan. Nggak sahur, nggak kuat, enggak. Itu adalah godaan setan. Katanya setan dibelenggu. Enggak, itu bukan setannya yang mengganggu, tetapi kita sudah karakter setan itu sudah melekat pada diri kita. Sehingga apa? Ramadan setan dibelenggu, kita nggak digoda oleh setan, tetapi kita apa? Karakter kita sudah tersetani. Na'udzubillah. Oleh karena itu jangan sampai meninggalkan puasa pada bulan Ramadan. Ayo berpuasa, dilatih, nggak kuat, dipaksa. Fa insyaallah. Itulah pada bulan Ramadan. Oke, itu yang keempat. Ternyata apakah 4 hal itu yang kita lakukan sehingga kita dikatakan umat Islam? Tidak. Ada 5 hal ternyata. Apa dikatakan di sini? Yang kelima adalah watahujjul baita inistata'ta ilaihi sabila. Berhajilah kalian bagi yang mampu. Maknanya apa? Haji itu dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakter mampu itu apa? Oh, dia sudah punya rumah, dia sudah punya mobilitas segala macam sudah tercukupi, tapi masih ada nilai lebihnya, maka dia berkewajiban untuk haji. Wajib, apabila ditinggalkan maka dia akan berdosa. Apabila kalian mengaku sebagai hambanya Allah, mengaku sebagai umat Islam, mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, maka lakukan 5 hal ini. Kalau tidak, maka kita tidak diakui oleh baginda Nabi sebagai umatnya, sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam. Kita tidak dikatakan Islam. Oleh karena itu 5 hal itu harus kita lakukan. Sehingga apa? Definisi Islam yang pertama itu harus syahadat, yang kedua dia harus salat, yang ketiga dia itu harus zakat, yang ketiga dia itu harus puasa pada bulan Ramadan, yang kelima adalah haji bagi siapa saja yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Jibril yang menyerupai manusia tadi, lalu manusia yang datang tadi, yang di hadapan Rasulullah SAW tadi mengatakan, bertanya lagi. Beliau tatkala setelah dijawab oleh Rasulullah, beliau berkata apa? Sodakta. Oh, kamu benar. Ini kan heran, beliau yang nanya, beliau dijawab oleh baginda Nabi, beliau membenarkan, seolah-olah kayak ngetes begitu. Ini kan apa? Malaikat Jibril orang tadi itu sudah bertanya, tapi kok ngomong sodakta. Oh, ente bener jawaban ente. Ini kan seolah-olah ngetes begitu ya. Lalu ditanya lagi itu, tidak cukup satu pertanyaan. Ternyata apa? Pertanyaan selanjutnya apa? Dikatakan apa? Yaitu ahbirni anil iman. Kabarkan aku tentang iman. Apa sih iman itu? Nah, iman itu pengertiannya kata Allah Subhanahu wa taala apa?
tasdiqun biqalbi, mempercayai dari hati nurani. Nah, ini kan penting sekali. Oke, percaya dari hati nurani. Dalam bahasa Arabnya fuadun, bukan kolbun. Kalau kolbun itu hati, hati nurani itu fuadun. Oleh karena itu kita harus mempercayai dari hati nuraninya. Apa yang kita percayai? Yang pertama adalah antu'mina billah. Kita harus iman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mana ateis, dia tidak faham, tidak mempercayai adanya Tuhan, katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha zahir, yang maha jelas. Bahkan jelasnya, dulu ada seseorang kalau ditanya Allah Subhanahu wa taala, dia bawa obor ceritanya. Dia bawa obor. Kemudian di waktu siang hari dia bawa obor, kemudian ditanya oleh para yang lain, "Ngapain kamu bawa obor?" "Iya, kalau aku siang-siang bawa obor, itulah begitu juga kamu. Allah itu zat yang maha jelas, tapi kamu masih nanya siapa Allah." Emang alam semesta ini bisa ada diciptakan karena ketiadaan. Nggak mungkin loh sesuatu yang ada diciptakan sesuatu yang tidak ada. Oleh karena itu alam ini diciptakan yang maha ada. Siapa yang maha ada? Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus pakai logika. Nggak mungkin sesuatu yang nggak ada menciptakan yang ada. Contoh, apa ini? Kitab, buku. Diciptakan siapa? Sesuatu yang ada. Gak mungkin sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Begitu juga alam ini diciptakan zat yang maha ada. Siapakah dia? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cara kita iman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa sih kita harus beriman kepada siapa? Yang kedua dikatakan wa malaikatihi. Siapa? Yaitu para makhluk Allah yang dinamakan malaikat. Malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada unsur penolakan. Sehingga apa? Kalau manusia diperintah A, B, kadang masih nolak. Tapi kalau malaikat enggak. Beliau dikatakan udah A. Dia melakukan A. Kita ambil contoh. Malaikat itu begitu taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah malaikat pentiup sangkakala? Siapa? Malaikat Israfil. Apakah malaikat ini sudah diciptakan apa belum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya sudah. Namanya sudah ada. Tetapi coba malaikat Israfil ini trompetnya sudah diciptakan, beliau sudah ada. Sekarang tugasnya ngapain? Nunggu perintah dari Allah. Dari dulu nunggu gitu. Tapi beliau juga nggak iseng begitu ya. Coba ditiup dikit gitu. Sudah, bumi hancur separuh begitu ya. Dicoba dikit gitu aja. Malaikat Israfil juga nggak iseng-iseng banget kayak kita begitu ya. Suka ngisengin temen begitu ya. Oleh karena itu apa? Malaikat ini makhluk yang diciptakan oleh Allah yang begitu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, wa kutubihi. Kita harus beriman terhadap kitab-kitab Allah. Kita ketahui bersama bahwasanya kitab Allah itu ada 4. Apa? Zabur, Taurat, Injil, kemudian Al-Quran. Kita tidak membahas yang pertama, kedua, dan ketiga, tapi kita akan membahas yaitu kitab yang keempat. Bagaimana sih cara kita beriman terhadap Al-Quran? Tentunya Al-Quran itu kita fahami dengan cara apa? Kita harus mengatakan bahwasanya Al-Quran ini bukan makhluk, tetapi Al-Quran itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalamullah nazzala ala sayyidina Muhammad lafdan wa ma'niyan biwasitatin Jibril. Perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara teks dan maknanya. Kita harus iman hal itu. Kemudian imannya dengan cara di apa? Kita harus mencintai Al-Quran dengan cara kita membacanya. Bagaimana aplikasi imannya? Kita harus mencintai Al-Quran dengan cara apa? Mengkaji apa yang ada di kandungan-kandungan Al-Quran ini. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan kita harus menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Quran. Sehingga itulah definisi iman.
Oleh karena itu apa? Kita harus sering-sering membaca Al-Quran. Kita harus sering-sering mengkaji kitab-kitab Allah ini. Kita harus senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah secara total melalui Al-Quran ini. Baik. Selanjutnya apa? Wa rusulihi, Rasul-Rasul Allah. Nabi Allah kurang lebih ada 25 yang kita hafalkan, yaitu Adam, Idris sampai Nabi Muhammad SAW. Kita harus meyakini bahwasanya ada sebagian orang mengatakan ini bukan Nabi tapi ini anak Allah. Itu salah. Kita harus iman bahwasanya itu adalah Rasul Allah. Kita harus iman percaya bahwasanya itu Nabiullah Muhammad, Nabiullah dari 25 termasuk yang terakhir adalah Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara kita mengimani Rasul-Rasul Allah, Nabi-Nabi Allah. Yang terakhir adalah percaya dengan adanya hari akhir. Mohon maaf, bukan yang terakhir. Bahwasanya yang kelima adalah kita harus mengimani apa? Yaitu iman terhadap hari akhir. Jangan sampai nih kita tidak iman dengan hari akhir. Aku akan hidup selamanya, 1000 tahun lagi aku bisa. Kalau aku sudah mati nanti reinkarnasi. Tidak ada itu. Maka kita harus percaya kalau kita mati nanti kita dibangkitkan di hari kiamat, di hari akhir. Oleh karena itu kita harus ada iman ada di hati kita. Yang terakhir apa? Yaitu kita harus iman terhadap qada dan qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya takdir Allah itu macamnya ada dua. Ada takdir yang bisa dirubah dan ada takdir yang tidak bisa dirubah. Apa sih takdir Allah yang tidak bisa dirubah? Kita ambil contoh. Kita dilahirkan dari rahim ibu kita, kita tidak bisa berhak memilih. Maka rahim ibu kita itu rahim terbaik. Kita nggak boleh milih. Kalau boleh milih, kita lahir ingin dari rahimnya Bunda Khadijah, putra dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak, kita tidak boleh memilih. Maka tidak boleh kita menjelek-jelekan ibu dari teman-teman kita. Yang kedua, kita dilahirkan dari suku mana, kita tidak bisa memilih. Maka kita tidak boleh rasis. Wah, kamu suku A, kamu suku B. Nggak boleh. Karena itu adalah takdir Allah yang tidak bisa dirubah. Di antaranya takdir Allah, Anda ditakdirkan sebagai genre laki-laki atau perempuan. Tidak bisa. Anda pun dikatakan sudah operasi kelamin, maka tetap Anda wajib sholat Jumat kalau Anda laki-laki. Kalau Anda ditakdirkan sudah operasi plastik dan lain sebagainya, Anda tetap wajib sholat Jumat. Kalau Anda haji pun, maka tetap harus pakai baju ikhram yang sininya kelihatan. Oleh karena itu, apapun keadaan kita, kita tidak bisa merubah takdir kita. Tetapi ada takdir yang bisa dirubah. Apa takdir yang bisa dirubah? Kita ambil contoh. Sekarang Anda bisa search video-video yang dilarang oleh Allah. Tetapi sekarang juga Anda bisa memilih video-video yang mana ditakdirkan Allah, video-video yang mendekatkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Kajian Islami. Kajian-kajian dari para asatid, dari para habaib, sholawatan, zikir-zikir. Anda bisa memilih itu. Kita bisa memilih satu video yang menjauhkan diri kita kepada Allah, ada video yang mendekatkan diri kepada Allah. Bisa. Hari ini pun kita bisa pergi ke tempat maksiat, tapi hari ini pun kita bisa memilih ke tempat majelis taklim. Oleh karena itu pastikan pilihan kita itu adalah pilihan yang kita merubah dari takdir yang buruk menuju takdir yang baik. Kata salah satu ulama dikatakan takdir itu apa? Al-haya bainal khiyar wal musayyar. Hidup itu antara dipilih dan memilih. Dipilih oleh Allah, ya takdir yang tidak bisa rubah. Khiyar itu adalah takdir yang bisa kita rubah, yaitu takdir kita yang bagus. Kita ambil contoh, kalau ini lampu, ini kita bisa matikan, hidupkan. Tetapi kalau Allah berkehendak, nah ini di gardu listrik yang pusat Allah sudah matikan, sampai capek saya juga nggak bisa matikan, nggak bisa nyalakan, mati semuanya. Oleh karena itu kita berhak memilih, tapi secara global Allah yang mentakdirkan. Itulah yang disebut qada dan qadar. Lalu setelah orang itu bertanya, orang yang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW tadi berkata apa? Sodakta. Kamu benar, ente benar. Ini gimana sih ini orang ya? Dia yang nanya, tapi dia yang betulkan. Ini seolah-olah ngetes baginda Nabi Muhammad SAW.
Tetapi tidak cukup sampai situ. Orang ini bertanya lagi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Orang itu bertanya apa? Yang ketiga adalah ma huwal ihsan, akhbirni anil ihsan. Apa sih itu ihsan? Kabarkan aku tentang ihsan. Dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ihsan itu adalah apa? Anta abdullaha ka'annahu tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kalian beribadah kepada Allah, maupun sholat, maupun ibadah yang lain, bayangkan Anda seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut ihsan. Wah, saya ini kalau ibadah memikirkan Allah, jadi kemana-mana itu. Oh, Allah itu punya rambut kah? Atau punya tangan kah? Kita berpikir kemana-mana. Ini nggak bisa ini. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala, karakteristiknya Allah apa? Laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak mungkin semisal dengan segala sesuatu. Berarti Allah is different than other. Allah itu apa? Beda daripada yang lain. Tapi kalau kita sempat memikir semacam itu, tidak boleh. Tapi ini perintahnya begini. Allah subhanahu Nabi Muhammad tahu nih, kalau kita itu membayangkan Allah jelas nggak bisa. Tetapi ini dikatakan di sini, kalau kalian tidak bisa membayangkan Allah itu bagaimana, maka kalian harus merasakan bahwasanya kalau kalian tidak bisa melihat Allah, pastikan Anda merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat Allah, jangan main-main. Ini kita ambil contoh ya. Kalau ada seseorang cowok ini datang ke rumah calonnya begitu, hendak mengkhidbah akhwat yang dicintainya begitu ya. Kemudian datang. Tatkala datang, diajak sama camernya untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, camernya itu ke masjid sholat qobliyah apa? Qobliyah maghrib begitu ya, qobliyah duhur begitu ya. Seandainya qobliyah duhur, nah ayo nak kita sholat qobliyah dulu. Pasti seorang cowok ini pasti kalau dia takbir dia khusuk-khusukkan. Padahal dia baru dilihat oleh camernya. Allahu Akbar. Padahal kalau sholat biasa mah nggak ada yang lihat, biasa aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biasa saja. Tetapi kalau dilihat camernya, oh dia sok khusuk begitu ya. Lah ini bayangkan, bukan dilihat camer, bukan dilihat presiden, bukan dilihat gubernur, tapi dilihat oleh zat yang menciptakan kita. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak mungkin, tidak ada alasan kita tidak khusyuk. Ayo dong khusyuk. Itulah yang disebut ihsan. Kalau kalian tidak bisa membayangkan Allah, pastikan Anda merasa kalau ibadah Anda dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ini keren. Orang tadi yang nanya setelah dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW model begitu, dijawab apa? Sodakta, ente bener. Ini orang gimana sih? Nanya, ente bener katanya. Ini ngetes betul ini nama baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi baginda Nabi tetap santai saja menjawab. Ditanya apa beliau jawab. Ditanya Islam jawab. Ditanya iman jawab. Ditanya ihsan jawab. Kemudian yang terakhir ditanya apa? Ditanya akhbirni anis sa'ah, kabarkan aku tentang kiamat. Kemudian apa? Beliau Nabi Muhammad menjawab secara retorika. Beliau menjawabnya bagaimana? Lah, ini kata baginda Nabi Muhammad SAW. Mal mas'ulul anha bi'a'lamu minas sa'il. Yang bertanya pun belum tentu faham daripada yang ditanyakan. Maknanya sama-sama tidak faham ini, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan apa? Yaitu ciri-cirinya. Yang ciri-ciri yang pertama, di sini disebutkan ada 2 ciri oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu ciri-ciri kiamat. Ini ciri-ciri kiamat yang pertama adalah apa? Nah ini, ada seorang wanita yang melahirkan tuannya. Ini kan bingung ya, seorang wanita melahirkan tuannya. Adanya yang biasanya seorang wanita melahirkan anaknya, ini melahirkan tuannya. Saya berpikir keras tatkala membaca hadis ini. Lalu dipikir-pikir kayaknya adanya ini di sekitar kita ini. Loh kok bisa? Iya, orang tua susah payah melahirkan kita. Kemudian kecil, diriayah dengan bagus, digedein, disekolahin. Kemudian dia nikah, tiba-tiba setelah dia nikah, dia kerja. Istrinya pun kerja. Kemudian apa? Dia hamil. Oh, setelah hamil apa yang terjadi? Dia melahirkan. Setelah melahirkan, anaknya, istrinya tetap kerja, suaminya, anaknya juga kerja.
Apa yang terjadi? Anaknya dititipkan ke orang tuanya. Kalau nitip itu sejam 2 jam boleh. Kalau tiap hari, halo, itu orang tua Anda apa baby sister Anda? Ini kata baginda Nabi, ini loh orang wanita melahirkan tuanya. Anda sekarang jadi bosnya, orang tua Anda jadi pembantu, jadi baby sister. Maka ini tidak baik. Bahkan orang tua kita, sudah nak, aku ini sudah tua, temanmu banyak, nanti kamu malu kalau ibu di sini. Ya sudah, rumah ini buat engkau. Ibu sama ayahmu tinggal di garasi saja yang di samping. Ndak apa-apa ayah, jaga anaknya tinggal di samping. Itu yang terjadi. Maka apa? Seolah-olah anaknya itu sebagai tuannya. Itu merupakan tanda-tanda kiamat. Saya tanya, tanda-tanda itu ada di Arab atau di sekitar kita? Tentunya ada di sekitar kita. Jangan sampai kita menyiksa orang tua kita, membebani orang tua kita dengan apa yang seharusnya kita yang seharusnya kita tanggung jawab. Untuk apa? Ngemong anak kita. Apa itu ngemong bahasa Indonesia? Apa? Ngemong lah kalau bahasa Indonesia, nanti bisa ditranslate teman-teman di komen ya. Ini apa ini? Yang ngemong, ngemong anak kita, kemudian apa? Membersihkan rumah kita dan lain sebagainya. Itu jangan sampai, karena itu salah satu tanda kiamat. Yang kedua adalah tanda kiamat yang diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dulu kata Nabi Muhammad SAW, sekarang ini ada seseorang yang mana dia ngembala kambing. Dia bahkan beli sandal saja tidak mampu, beli jasa baju saja tidak mampu. Tetapi nanti di akhir zaman dia mampu membangun gedung-gedung yang lebih tinggi daripada gunung. Ditanya oleh para sahabat, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Humul Arab. Kita ketahui bahwasannya bangsa Arab ini sudah membangun gedung-gedung pencakar langit. Bahkan dulu ikon Mekah itu ya Ka'bah. Tapi sekarang ada ikonnya baru, hotel yang mana jauh menjulang tinggi, ingin mengalahkan kemuliaan Ka'bah Baitullah. Masya Allah. Itu terjadi di mana? Di Arab. Bahkan di Dubai itu disebut apa? Burjul Khalifah. Ada. Bahkan sekarang OTW pembangunan, yaitu di Jeddah, namanya Kingdom Tower, yang mana rencananya apa? Yaitu dibangun 1,2 kilo. Luar biasa ini. Maka berlomba-lomba membangun gedung itu, ternyata kata baginda Nabi itu merupakan ciri-ciri dari kiamat. Apakah bangsa Arab tidak tahu? Tahu. Apakah mereka itu bagaimana? Enggak, ini sudah siklus yang mana didesain oleh Allah, yang mana semuanya itu akan terjadi. Oleh karena itu jangan takut kiamat, tapi persiapkan apa bekal kita tatkala kiamat datang menghampiri kita. Kemudian apa? Setelah orang itu menanyakan kepada baginda Nabi, sodakta, ente betul. Tiba-tiba setelah dijawab, Islam sudah dijawab, iman sudah dijawab, ihsan sudah dijawab, ciri-ciri kiamat sudah dijawab. Kemudian apa? Setelah dia bilang ente betul, beliau tiba-tiba langsung pergi. Orang yang bajunya putih, orang yang rambutnya klimis luar biasa, hitamnya luar biasa itu tadi, beliau langsung pergi. Kemudian di situ tatkala itu ada beberapa sahabat, di antaranya ada Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Ya Umar, wahai Sayyidina Umar, atadri manis sa'il?" Kamu tahu nggak tadi itu yang bertanya kepada itu? Kemudian apa Sayyidina Umar berkata? Qultu Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya jelas lebih tahu. Saya tidak tahu baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa? Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum amrad dinikum. Sungguhnya tadi itu yang datang itu Jibril, nyamar menjadi manusia untuk ngajarin kalian tentang urusan-urusan agama. Itulah sosok malaikat Jibril yang menyamar menjadi manusia, sengaja menanyakan perihal-perihal yang penting terhadap baginda Nabi. Baginda Nabi menjawabnya sehingga kita faham tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang ciri-ciri kiamat. Mungkin cerita ini semoga bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya kepada teman-teman yang menyaksikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.